Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh staf kami. Dengan keterbatasan ini, maka harus terjadi kolaborasi antara unsur-unsur yang ada, unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, lembaga PKM, lembaga masyarakat lainnya. Ini diharapkan bisa saling mendukung untuk menyukseskan prioritas yang dibuat nanti di tingkat kelurahan ini, sehingga nanti pemerintah juga nanti bisa menentukan arah kebijakan yang bisa mendukung untuk kesuksesan atau kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Tema pembangunan Kota Sukabumi untuk tahun 2025 adalah menguatkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan prioritas pembangunannya itu ada 3. Yang pertama adalah peningkatan kondusivitas kota. Yang kedua adalah optimalisasi sektor perdagangan dan jasa. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penguatan budaya kreatif dan inovatif. Selanjutnya, mengingat memang di 2024 ke depan itu adalah tahun politik, sehingga saya dan Pak pejabat wali kota selalu mengingatkan yang pertama adalah terkait dengan netralitas ASN. Jadi Pak PJ selalu mengingatkan bahwa kita sebagai ASN dalam pelaksanaan demokrasi ke depan, kita adalah sebagai fasilitator dan kita harus bersifat netral. Kemudian yang kedua, untuk seluruh masyarakat mungkin dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini kan seperti perlombaan kepada ini. Jadi dalam perlombaan pasti ada perbedaan dan pasti ada yang menang atau yang kalah. Nah, ini mungkin yang harus kita biasakan di masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan pesta demokrasi ini itu melenceng dari tujuannya. Tujuan pesta demokrasi ini adalah untuk memberikan perubahan atau memberikan kemakmuran kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga kalau misalkan kita memiliki perbedaan yang wajar, karena pilihan kita sesuai dengan keyakinan yang kita yakini. Tetapi itu jangan sampai memunculkan perpecahan di masyarakat, karena bahwa pemilih yang terbaik, orang lain pun memilih yang terbaik menurut pendapat mereka masing-masing, sehingga nanti kalau ada pilihan kita ternyata menang atau kalah, itu sebuah hal yang wajar. Jadi anggap saja sebagai seperti pertandingan, ya kalau kita kalah kecewa mungkin ya, tetapi cukup hanya di dalam musik, tidak usah menjadi pemicu untuk terjadinya perpecahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya menutup sambutan dan membuka acara musrembang tingkat kelurahan ini, karena memang lagi tren ini Bapak dan Ibu, kalau setiap sambutan itu di pemerintah atau media-media selalu ditutup dengan pantun terlebih dahulu.
dengan kolaborasi dan dalam musrenbang kelurahan kita wujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Warudoyo. Ya, kemudian selanjutnya mungkin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini acara musrenbang Kelurahan Warudoyo tahun 2023 untuk perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 dengan tema menguatkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan ini, dengan resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan
kecamatan Warudoyo dulu, karena kalau berbicara lingkup peningkatan perekonomian itu dipastikan warga dulu yang maju, gitu ya. Ini untuk kehidupan. Kalau untuk UMKM, nah kalau berbicara industri atau pengusaha, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah menjadi pengusaha, tolong pastikan komunikatif juga, karena saya lihat dari Bu Camat, tolong nanti bantu kami untuk mempublikasikan UMKM ini tercatat di kelurahan atau kecamatan Warudoyo, karena kami hanya baru dapat beberapa saja. Mungkin saya pernah bikin workshop itu di KPB Cibubur, baru sekitar 22 UMKM, khususnya di kota Epak. Tapi Warudoyo baru yang tercatat itu rumpun bambu saja. Nah ini, termasuk LPK Murni, ya ini karena penopang. Nah pastikan Warudoyo ini menjadi mentor khusus UMKM ini saya. Jangan sampai cuma terdaftar saja. Tadi saya ke Bapak staf PJ tadi saya sampaikan, jangan cuma dicatat, di branding saja. Kalau orang usaha sekali mencatat dia harus jual. Nah ini yang banyaknya terjadi UMKM hanya sekedar nama. Mungkin rumpun bambu saya lihat ada di kelurahan ini Pak. Nah, jadi sebelum keluar, kalau ilmu marketing ini untuk yang mengajarkan atau menginformasikan, sebelum keluar itu dari dalam tubuh Pak, minimal ya saudara-saudara katanya kalau mau jual Pak, untuk Mas Rempah itu harus ditampilkan Pak, apa produk yang ada. Nah kalau ini berbicara untuk peningkatan perekonomian, jadi sebagai penopang apa kegiatan-kegiatan, mudah-mudahan cerita aparel saya selaku ketua dulu ini sekalian menginformasikan, ayo motivasi UMKM ini bisa menjadi penopang perekonomian. Karena kalau pemerintah secara nasional kemarin 3 tahun mengalami COVID, kekuatan dari pertumbuhan perekonomian itu dari UMKM. Industri Pak, kami mengalami kemerosotan. Makanya dengan adanya masyarakat ini saya juga alhamdulillah mohon doanya PT Grita Parek ini tetap jaya ya, khususnya di Warudoyo untuk menopang warga masyarakat atau kaum milenial supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga Pak, saya nggak terlalu panjang karena waktunya. Ini ada program juga Pak dengan kami berkejuran dengan Grita Parek. Saya kemarin barusan juga dari akademisi. Ini jangka panjang ada program kuliah gratis. Tolong mungkin saya ini tolong dipastikan. Jadi ibu-ibu yang punya putra atau bapak atau putri silahkan nanti saya akan bicara dengan Pak Lurah di Universitas CBI. Ini ada gratis, jadi tapi programnya cuma D3 gitu, ada informatika termasuk pariwisata, apalagi sih komputer. Jadi pastikan ini bisa ada peningkatan karena dunia usaha makin ke depan Pak. Pendidikan SMA ini sudah tidak iring, cuman sampai saat ini untuk Tomsir Grita Parek masih bisa menampung Pak. Tapi yaitu sekarang sudah diberlakukan aplikasi. Sekarang aplikasi Supitruk itu baru perbaikan menurut saya pakai siap kerja. Pak Erwin betul ya Pak Erwin. Jadi biar terakomodir gitu. Ya untuk tingkat pendidikan tolong Ibu karena persiapan 2024
itu tadi Ibu bisa diskusi karena di batas waktu, di batas waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan UMKM ini masalahnya bukan diberi pelatihan saja, tapi setelah punya produk dia mau coba kemana. Itu adalah yang pertama. Walaupun adalah sekarang sudah banyak kita. Jadi saran dan masukannya tadi ada tempat khusus misalkan penggunaan Wadoyo ini spesial UMKM ini apa sehingga orang yang jual itu mau ke Wadoyo itu kapan. Yang kedua adalah inovasi. Kalau nggak salah inovasi kemarin itu kan Kota Sukabumi juara itu dari pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditonjolkan. Jadi Kota Sukabumi jadi juara itu karena inovasi di pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi Kota Sukabumi ini kan kita nggak punya pantai, nggak punya gunung. Satu-satunya pariwisata yang harus dikembangkan adalah wisata kulinernya. Maka dengan demikian wisata kuliner itu harus disesuaikan di mana dan sebagai nanti sudah selesai. Yang kedua, pelaksanaan UMKM dilatih mudah, tapi tidak diulangi. Dan terakhir adalah masalah di UMKM itu adalah pas kemasan. Rata-rata saya ngobrol dengan Pak Direktur karena keselamanya ngobrol di UMKM, produknya bagus, enak, tapi kemasannya kurang. Pas mau bikin kemasan nggak mahal, itu kan sehingga dijual juga mahal. Jadi masukan yang ketiga mungkin kalau bisa pemerintah daerah ada rumah kemasan sehingga pelaku usaha ataupun UMKM beli kemasannya nggak mahal kalau di pemerintah sehingga jual produknya murah juga. Jadi kalau nggak salah Kota Sukabumi belum punya, kabupaten itu nggak punya yang di bawah kemasan. Jadi dalam rangka dengan ekonomi jangan sampai mau menjual mahal nggak laku, tidak pakai kemasan juga nggak laku. Salah satunya adalah ada rumah kemasan. Jadi dan yang terakhir mungkin karena waktu juga yang terakhir adalah tadi kalau bisa program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota seperti PC jangan selesai sampai sana, didampingi, diberi modal dan hasilnya juga outputnya diterima. Kan saat ini baru wirausaha muda masalahnya Kota Sukabumi. Setelah itu kalau nggak salah tidak didampingi, kalau bisa didampingi diberi modal khususnya yang ada di kelurahan Wadoyo. Pesan-pesan dari Dukcapil karena kita akan menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 dan ada hal yang perlu kami ingatkan untuk perekaman KTP pemula dalam rangka pendukung pemilu dan pilkada 2024. Ya, ini mungkin untuk memenuhi kepemilikan KTPL yang sudah berusia 17 tahun karena mungkin nanti di pemilu itu KTP itu sangat-sangat sekali diperlukan karena itu adalah dasar untuk pembuktian sebagai penduduk pemilih untuk ikut di pesta demokrasi ini. Dan juga mungkin kami membuka pelayanan di luar jam kerja, yaitu di kantor saja, tapi hari Sabtu karena untuk di luar kami sekarang sudah tidak memungkinkan karena kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal di luar karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kepada masyarakat yang khususnya kelurahan Wadoyo, kami membuka pelayanan di hari Sabtu dari pagi jam 8 sampai jam 12. Kami persilahkan kepada masyarakat yang
dibacakan kembali supaya bisa diakomodir di tahun 2025. Mungkin itu yang ini kesulitan untuk cari siswa. Kayaknya itu warga setempat keliling ya. Satu untuk menghemat transport, sedangkan kami sudah bekerja sama dengan BPD Aparel. Jadi kalau yang bekerja nggak terlalu jauh dari rumah. Tapi saya komunikasi dengan Ibu RT, tidak ada apa sih respon. Ya, mungkin saya pengen ikut grup apa gitu supaya kalau saya lanjutin program jadi gampang menjadi siswa. Tapi ini siswanya itu dibatasi dengan usia 18 sampai 24 tahun. Jadi yang tahun-tahun kemarin namanya itu paling sekitar 10% yang dari sekeliling wilayah RKP. Kebanyakan itu dari kabupaten. Kan saya Pak ini minimal warga kita sendiri lah yang dekat dengan RKP. Mohon mungkin kalau dibantu dengan apa ada usia remaja mungkin Ibu mohon dimasukkan ke grup itu. Barangkali nanti kalau ada insya Allah di bulan Januari Ibu akan melanjutkan lagi program beasiswa. Malah di Sumbar Pak, kenapa datangin 12 orang? Karena ini kesulitannya dari siswa. Karena siswanya harus benar-benar senang jadi dan mau belajar. Karena kami sudah berkolaborasi kurikulum harus kurikulumnya antara LP dengan jadi sudah dikawinkan kurikulumnya dengan malah Ibu ikut magang di PTN Aparel magang selama 1 minggu. Jadi pasti siap kerja dan juga dapat kami sebagai tempat uji kompetensi juga. Jadi ada namanya satu paket dari mulai latihan sampai uji kompetensi lanjut kerja. Mohon nanti kalau Ibu Dewi atau ada warga bagian Dengan kementerian apa Bu kerjasamanya? yang Pendidikan. khusus dan pelatihan Iya. vokasi. Mungkin dari Dan minimal terus terkait dengan masalah sanitasi, karena terus terang sanitasi itu masalah yang jarang diperhatikan dalam pelaksanaan di daerah, di wilayah terutama karena berkaitan dengan hal yang total. Lain halnya dengan infrastruktur yang lain seperti jalan, air bersih, menjadi beberapa kalau sementara sanitasi belum begitu diperhatikan oleh masyarakat. Itu menjadi harus menjadi prioritas yang diselesaikan supaya tadi mendukung kelurahan Aparel juga bisa ikut sampai. Terus yang kedua Tahu di teh. terkait dengan kebetulan dalam itu terkait dengan masalah ketahanan keluarga, salah satunya mengupayakan supaya bagaimana nantinya keluarga tersebut bisa menjalankan fungsi-fungsinya seperti yang ada di negara PKK salah satu. Dan yang menjadi satu hal fungsi keluarga di sini adalah sebagai sarana fungsi tempat tinggal reproduksi ataupun pertunjukan di anak. Dan salah satu yang menjadi hal yang perlu menjadi mengingat bersama bahwa di sana diperlukan ada pembinaan baik terhadap keluarga yang mempunyai balita, remaja ataupun lansia. Karena terus terang ini akan berimplikasi kebetulan saya sebagai satgas stunting akan berimbas terhadap kondisi stunting di suatu wilayah. Salah satunya mungkin kebetulan ada Yumela yang sebagai pengampu bahwa sekarang di kota Sukabumi itu baru ada satu BKPU, dan kebetulan BKPU itu baru ada di Kelurahan Sikuntar, Kecamatan Mursiku. Dan ini harapan nanti BKPU ini menjadi bisa
di setiap kecamatan ataupun kelurahan. IUI, holistik integratif unggulan. Jadi bukan bagus ya. Nah, harapan itu. Selanjutnya ini ada titipan juga dari bidang P3H bahwa untuk masalah perlindungan anak ini juga sangat penting. Salah satu usulan yang bisa diharapkan itu adanya desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Nah, ini yang menjadi ini salah satu indikator juga bahwa di dalam pemberdayaan anak salah satu ini itu muncul ada inisiasi tersendiri dari setiap wilayah desa atau kelurahan. Kalau bahasa disingkatnya RPK ya, desa atau kelurahan yang ramah perempuan dan peduli terhadap anak, sehingga itu bisa menjadi masukan terutama mereka di Bapeda bisa masuk dalam pelaksanaan di mungkin itu saja dari bulan Januari dan bulan Februari demikian. Itu kami mohon himbauan kepada warga masyarakat juga kepada para kelurahan di Kota Saumi ini, yang ternyata kita dalam rangka menghadapi bencana hidrometeorologi basah ini di provinsi Jawa Barat. Himbau kepada kita bahwa kita harus melaksanakan antisipasi dalam rangka bencana hidrometeorologi basah ini, yang tadinya yaitu bencana banjir, bencana longsor, bencana cuaca ekstrim dan bencana lainnya. Semua hal tersebut dihimbau bahwasanya kita harus antisipasi, dan tadinya dengan menggunakan seluruh stakeholder dan rekan untuk dapat melaksanakan bencana ini dengan kita melaksanakan siap siaga untuk bencana. Selanjutnya kedua, dalam